Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Ramadan, NIM 2030502088, kelas 2052 PPIC, Fakultas Ekonomi, Fakultas Komunikasi dan Dakwah. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang teori Gestalt. Yang pertama, konsep dasar. Dalam bahasa Jerman, kata Gestalt merupakan kata benda yang berarti bentuk atau wujud. Dalam makna atau kerjaannya adalah to form, to solve, to fashion, to organize, to structure. Konsep utama karya eksperimental psikologi Gestalt adalah memperlihatkan bahwa manusia tidak mempersepsikan berbagai hal secara sendiri-sendiri, melainkan dengan mengordinasikan melalui proses perspektual menjadi keseluruhan yang bermakna. Seperti halnya ketika seseorang melihat sebaris titik, mungkin bisa diekspresikan sebagai sebuah garis lurus, seperti yang telah penulis paparkan pada pendahuluan, bahwa terapi Gestalt memandang eksistensial manusia fenomenologinya, sehingga dalam terapinya Gestalt memfokuskan pemulihan kesadaran dan polaritas secara dikotomi dalam diri seseorang, sehingga ia sadar dapat menerima tanggung jawab pribadi dapat melalui cara-cara yang menghambat kesadarannya. Pendekatan ini menitikberatkan pada individu bahwa ia memiliki kesanggupan memikul tanggung jawab pribadi dan hidup sepenuhnya sebagai pribadi yang terpadu. Kedua, munculnya gangguan. Urusan yang tak selesai atau unfinished business yang dimaksud adalah pendekatan ini menurut Peirce adalah sebuah situasi dan konflik di masa lalu, adalah khususnya yang bersifat traumatis dan sulit, yang belum mencapai pemecahan, memuaskan atau diatasi secara baik dalam kehidupan konseling. Urusan dan perasaan-perasaan yang telah terjadi di masa lampau dan tidak terselesaikan dipaksa ditekan di bawah sadar oleh individu, sehingga mengendap menjadi konflik. Perasaan-perasaan tersebut seperti dendam, kemarahan, kebencian, rasa sakit hati, kecemasan, kerudukan rasa, diabaikan dan sebagainya. Tujuan terapi membantu konselor agar dapat menemukan pusat dirinya, pencapaian kesadaran, dan membantu konselor agar berani menghadapi berbagai macam tantangan dan menghadapi kenyataan agar konselor dapat meningkatkan pertumbuhan menghadapi kenyataan dan mengembangkan potensi manusiawinya. Secara lebih spesifik, tujuan konseling Gestalt adalah sebagai berikut. 1. Membantu konselor agar dapat memperoleh kesadaran pribadi, memahami kenyataan atau realitas, serta mendapat insight secara penuh. Kedua, membantu konseling menuju pencapaian integritas kepribadiannya. 3. Mengetaskan konselor agar kondisinya yang dapat tergantung pertimbangan orang lain ke mengatur diri sendiri atau to be true to himself. Fungsi dan peran terapis. Fokus pendekatan konseling Gestalt adalah terletak pada bagaimana keadaan konselor sekarang serta hambatan-hambatan apa yang muncul dalam kesadarannya. Oleh karena itu, tugas konselor adalah mendorong konselor untuk dapat melihat kenyataan yang ada pada dirinya serta mau mencoba menghadapinya. Dalam hal ini perlu diarahkan oleh konselor yang mau belajar menggunakan perasaan secara penuh. Untuk itu, konselor bisa diajak untuk memilih dua alternatif. Ia akan menolak kenyataan pada dirinya atau membuka dirinya untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya sekarang. Teknik dan prosedur terapi. Fase pertama, konselor mengembangkan pertemuan konseling agar tercapai situasi yang memungkinkan perubahan-perubahan yang diharapkan para konselor pada hubungannya yang diciptakan untuk konselor berbeda. Karena masing-masing konselor mempunyai keunikan sebagai individu serta memiliki kebutuhan yang tergantung kepada masalah yang harus dipecahkan. Fase kedua, konselor merupakan
berusaha meyakinkan untuk mengkondisikan konseling untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sebagai dengan kondisi konseling pada dua hal yang dilakukan konselor dalam fase ini, yaitu membangkitkan motivasi konseling, membangkitkan dan mengembangkan otonomi konseling, dan menekankan kepada konseling bahwa konseling boleh menolak saran-saran konselor asal dapat mengemukakan alasan-alasan secara bertanggung jawab. Fase ketiga, konselor mendorong konselor untuk mengatakan perasaan-perasaan pada saat ini. Konselor diberi kesempatan untuk mengalami kembali segala perasaan yang dibuat pada masa lalu dalam situasi ini dan saat ini. Kadang-kadang konselor diperbolehkan memproyeksikan dirinya kepada konselor melalui fase-fase ini. Konselor berusaha menemukan celah-celah kepribadian dan atau aspek-aspek kepribadian yang hilang. Dari sini dapat diidentifikasi apa yang harus dilakukan konseling. Fase keempat, setelah konseling memperoleh pemahaman dan penyadaran tentang pemikiran, perasaan, dan tingkah lakunya, konselor mengatakan konseling memasukkan fase akhir konseling. Pada fase ini, konseling menunjukkan gejala-gejala yang mengindikasikan integrasi kepribadiannya sebagai individu yang unik dan manusiawi. Pada kesempatan kali ini, saya menyampaikan tentang teori Gestalt. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.